Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Berjumpa kembali dengan kakak Siti Wardayuningsi pada video materi pembelajaran kelas 5. Kali ini kita akan membahas ringkasan materi tema 1 subtema 2 yang berjudul Manusia dan Lingkungan. Sebelum berlanjut, kawan dengarkan terlebih dahulu, simak video ini dengan baik ya, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Baik, kita mulai dengan memperhatikan gambar ini. Peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di samping? Menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Jika dibandingkan dari kedua gambar di samping, yang lebih menyehatkan tentu adalah aktivitas bersepeda. Mengapa? Karena bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Masih ingatkah adik-adik bahwa otot dan tulang saling bekerja sama untuk menciptakan sistem gerak? Tulang sebagai alat gerak. Lebih jelasnya, tulang sebagai alat gerak pasif. Kenapa? Karena tulang tidak akan bisa bekerja jika tidak dibantu oleh otot. Perhatikan gambar berikut ini. Ini merupakan susunan tulang pada manusia, dimulai dari tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak, tulang jari tangan, tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki. Selanjutnya, kita kembali membahas mengenai ide pokok. Jika sebelumnya adik-adik telah mampu menemukan ide pokok pada sebuah paragraf, maka kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengembangkan ide pokok menjadi suatu paragraf. Masih ingatkah adik-adik bahwa kalimat pengembang merupakan kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat utama atau ide pokok dalam mengembangkan paragraf. Nah, berikut ini langkah-langkah mengembangkan ide pokok. Pertama, setelah ide pokok ditentukan, tulislah hal atau kalimat yang berkaitan dengan ide pokok tersebut. Lalu, buatlah kalimat pengembang yang bisa membantu menjelaskan dan menerangkan kalimat utama sebagai ide pokok. Gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Berikut ini ada contoh. Di sini ada sebuah paragraf. Setelah diamati bahwa ide pokok pada paragraf ini berasal dari kalimat utama yang berada di awal paragraf, yaitu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Maka selanjutnya, yang diberi tanda ini merupakan kalimat pengembang dari paragraf ini. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai cover. Pernahkah adik-adik melihat sebuah cover? Yang dimaksud cover di sini adalah halaman paling depan dari sebuah buku yang memuat judul, nama pengarang, penerbit, gambar ilustrasi, dan tahun penerbitan buku. Cover yang baik haruslah mengandung unsur-unsur berikut ini.
Yang pertama, terdapat judul dengan pemilihan jenis huruf yang menarik dan mencolok. Selanjutnya, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Lalu, terdapat nama penulis. Terdapat pula identitas penerbit. serta menyertakan gambar yang menarik. Lalu, terdapat sinopsis buku pada sisi belakang bagian cover. Yang terakhir, terdapat identitas buku pada punggung buku. Keberagaman Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah, mulai dari keberagaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Masing-masing pulau atau wilayah di Indonesia memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Dari sekian banyak penduduk tersebut juga terdiri atas beragam latar belakang, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Perhatikan peta persebaran kepadatan penduduk Indonesia berikut ini. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466.000 pulau yang ada di Indonesia. Informasi ini didapat dari Kepala Badan Informasi Geospasial. Pada gambar ini memuat informasi jumlah kepadatan penduduk pada masing-masing wilayah. Kira-kira berapakah jumlah kepadatan penduduk di provinsi tempat tinggalmu? Peta persebaran suku-suku bangsa di Indonesia. Indonesia memiliki wilayah daratan dan kepulauan yang sangat luas. Hal ini mengakibatkan munculnya keberagaman penduduk yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, agama, serta kepercayaan. Merujuk pada sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Keberagaman suku di Indonesia tentunya menambah khasanah budaya bangsa. Bagaimana tidak, masing-masing suku memiliki corak budaya dan keunikan tersendiri. Persebaran agama di Indonesia. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi agama. Toleransi beragama berarti suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Nah, di sini ada trik kerukunan umat beragama, yaitu program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama yang damai dan rukun. Sesuai namanya, terdapat 3 poin penting pada trik kerukunan beragama. Yang pertama, trik kerukunan umat beragama dimulai dengan kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Perbedaan pandangan dalam satu agama haruslah diupayakan agar tidak saling merasa bahwa pandangannya adalah yang paling benar. Trik kerukunan umat beragama selanjutnya adalah kerukunan antar umat beragama yang memiliki pengertian
kehidupan yang rukun antar masyarakat meskipun berbeda agama dan keyakinan, serta tidak saling memaksakan agama kepada orang lain. Lalu trik kerukunan umat beragama yang terakhir adalah kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mengandung pengertian bahwa tiap-tiap umat beragama dapat bekerja sama dan bermitra secara baik dengan pemerintah dalam menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Nah, setelah kita membahas keberagaman Indonesia, kita bisa menyimpulkan bahwa banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar dan menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Di antaranya, nilai-nilai luhur dalam hidup di tengah-tengah masyarakat, wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan, letak geografis dan strategisnya, besarnya jumlah penduduk, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan, serta beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Perlu diingat bahwa keberagaman yang dimiliki Indonesia bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu ada juga yang disebut dengan kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia. Kenampakan buatan tidak dihasilkan secara alami, tapi membutuhkan proses pembuatan. Mari perhatikan gambar berikut ini. Kita bedakan mana kenampakan alam dan mana kenampakan buatan. Terdapat 4 gambar. Yang pertama gunung, yang kedua sungai, yang ketiga danau, dan yang keempat bendungan. Kita beri tanda checklist pada kenampakan alam dan tanda silang pada gambar kenampakan buatan. Nah, adik-adik pasti sudah bisa membedakan mana yang disebut kenampakan alam dan mana yang disebut dengan kenampakan buatan. Iklim. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ini adalah ciri-ciri iklim tropis. Keadaan iklim di Indonesia secara umum. Iklim di Indonesia, yang pertama, iklim musim, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. 3. Iklim panas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis.
Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Salah satunya adalah iklim. Ada 3 faktor yang terdapat pada iklim, yaitu kelembapan, suhu udara, dan angin. Kelembaban dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang. Karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Ini bisa menjelaskan mengapa fauna dan flora di Indonesia sangat beragam. Selain iklim, tanah dan juga air sangat mempengaruhi keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Ini yang disebut dengan faktor abiotik. Ada juga faktor-faktor yang lainnya, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Ini yang disebut dengan faktor biotik. Persebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, manusia sendiri sebagai salah satu faktor yang menentukan keberagaman flora dan fauna harus bisa menjaga dan melestarikan alam untuk memastikan keberlangsungan hidup flora dan fauna yang masih ada dan terancam punah. Perhatikan bagian berikut untuk mengetahui persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 2, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Peta persebaran fauna di Indonesia berdasarkan garis Weber dan garis Wallace. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Tipe Asiatis mencangkup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Di wilayah ini banyak ditemui mamalia berukuran besar seperti gajah, badak bencura 1, banteng, dan yang lain-lain. Berbagai macam reptil dan berbagai macam ikan tawar seperti pesut. Tipe peralihan mencangkup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara. Fauna yang menghuni wilayah ini diantaranya rusa, anoa, orangutan, dan yang lain-lain. Bisa ditemui banyak reptil dan berbagai jenis burung. Tipe Australis mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini diantaranya beruang, kanguru, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Dan juga bisa ditemui berbagai jenis burung, diantaranya cendrawasih, kasuari, nuri, dan namudur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang otot manusia.
Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia yang pertama untuk menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Itu menggerakkan jantung dan mengalirkan darah yang terdiri atas zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia. Pertama, otot polos. Yang kedua, otot lurik. Dan yang ketiga, otot jantung. Masing-masing otot pada manusia memiliki ciri-ciri. Pada intinya, ciri-ciri otot polos itu dipengaruhi oleh otak dan biasanya terletak pada organ dalam seperti usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Sedangkan otot lurik itu kerjanya dipengaruhi secara sadar oleh perintah otak dan cepat lelah dan mudah lelah. Biasanya terletak pada lengan atau kaki manusia. Sedangkan otot jantung itu terletak pada jantung dan bekerja tanpa kesadaran manusia. Nah, cara menjaga dan merawat otot pada manusia diantaranya pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Kedua, melakukan peregangan. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kelima, mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Yang keenam, meringankan nyeri otot. Baik adik-adik, sampai di sini video materi pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.